Ya, sudah masuk ya. Yang belum masuk ke Zoom hari ini, tolong diberitahu ya di grup chatnya, di grup chat kelasnya. Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita alhamdulillah ya bertemu kembali pada kesempatan kali ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum mulai kepada pembelajaran, Ibu telah menyediakan absensi dalam bentuk Google Form. Nah, Ibu telah kirimkan ke dalam grup ini ya, grup chat di WhatsApp. Silakan untuk mengisi absensinya sambil mengisi absensi, sambil kita mengisi kelas kita ya. Nah, sebelumnya pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang menghormati orang tua baik itu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah Al-Hadis. Sudah pada diisi kan absensi? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah. Bagi yang belum, segera ya, karena untuk absensi Ibu batasi sampai mata pelajaran Quran Hadis ini selesai. Nah, lanjut ya ke dalam materi sekarang yaitu tentang menjaga kelestarian alam. Dalilnya itu ada dalam Al-Quran serta Al-Hadis. Dapat dilihat di layar handphone ataupun laptop kalian bahwa di sini ada gambar ya, ada gambar gambar pohon-pohon yang ditebang, serta ada sungai yang banyak sampah, serta limbah kotor. Nah, dapat dilihat bahwa lingkungan yang ada di sekitar kita itu tidak baik ya, tidak bagus gitu, tidak dijaga oleh warga sekitar, oleh kita sebagai manusia. Seperti itu ya. Ini itu adalah contoh dari kerusakan alam. Selanjutnya, nah dalam menjaga pelestarian alam ini ataupun pelestarian lingkungan ini, kita akan mengkaji serta memahami. Yang pertama itu ada Quran Surat Ar-Rum ayat 41 serta 42. Yang kedua ada Quran Surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Yang ketiga ada Quran Surat Shad ayat 27. Yang keempat ada Quran Surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Dan yang kelima itu ada Al-Baqarah ayat 204 sampai 206, dan yang terakhir itu ada hadis riwayat Bukhari tentang Bukhari Muslim tentang lingkungan hidup. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 tentang hancurnya lingkungan karena kemusyrikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Nah, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, penjelasan dari ayat ini, menurut ahli tafsir,
Menurut ahli tafsir, Dr. Wahbah Al-Zuhaili di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-fasad adalah semua bentuk kerusakan dan kondisi tidak nyaman yang terjadi di muka bumi ini, mulai dari perubahan musim yang tidak menentu, lalu munculnya cuaca yang ekstrim, kemarau yang berkepanjangan, serta sumber daya alam yang menipis, sehingga memunculkan kekhawatiran. Nah, jadi yang dimaksud tadi ya, yang dimaksud dengan al-fasad itu adalah, kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini ya, tentunya di lingkungan ataupun alam sekitar. Yang mana penyebab yang mana menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, penyebab dari kerusakan lingkungan ini yaitu karena perbuatan, manusia itu sendiri apa. Nah, perbuatannya itu yaitu tentang apa, dosa atau maksiat yang dilakukan oleh manusia, oleh umat di muka bumi ini, seperti itu. Nah, contohnya, mengambil hak orang lain, lalu ada mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan, dan menggunakan sumber daya alamnya itu boros, seperti itu ya. Nah, kerusakan alam yang menimbulkan kekhawatiran bagi manusia merupakan peringatan dari Allah. Nah, jadi karena ini merupakan peringatan Allah, nah maka dari itu ibadah kita harus tingkatkan lagi ya, anak-anak. Nah, lanjut ya. Lalu yang kedua itu ada Quran Surat Al-A'raf ayat 50, ayat 56 sampai 58. Nah, anak-anak boleh ini ya, dilihat dan dicermati di dalam hati masing-masing tentang ayat 56 sampai 58 Quran Surat Al-A'raf ini, yaitu mengenai lingkungan yang bermanfaat atas izin Allah, seperti itu ya. Nah, jadi di dalam ayat ini bagi umat Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, insya Allah akan merasakan nikmat atau manfaat dari lingkungan alam sekitar, seperti itu ya. Nah, maka penjelasannya, Allah melarang hambanya membuat sedikit pun kerusakan di muka bumi ini, sebagaimana ulama juga menjelaskan bahwa al-fasad yang dimaksud di dalam ayat ini mencakup semua jenis kerusakan, baik yang bersifat maknawi maupun yang bersifat materi. Kerusakan di sini itu bukan hanya karena kerusakan lingkungan ya, tetapi kerusakan di sini juga dijelaskan bahwa kerusakan moral seperti kerusakan moral itu seperti terjadinya pelecehan di mana-mana, lalu terjadinya orang-orang yang banyak bermabukan. Nah, terus di lingkungan alam sekitar itu kerusakannya itu yaitu tadi seperti yang di awal telah dijelaskan tentang pohon-pohon yang ditebang tanpa ada tanggung jawab lebih, lalu limbah-limbah pabrik yang semakin sini semakin mengotori lingkungan ataupun sungai di sekitarnya. Seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan angin untuk menggiring awan untuk menyirami tanah-tanah yang dikehendakinya. Mari kita Nah, maka dari itu, mari kita rawat kelestarian alam di sekitar kita, kita pelihara kesuburan tanahnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat yang tadi ya, yang artinya telah Ibu bacakan, seperti itu. Agar tidak merusak manfaat yang telah Allah berikan kepada kita. Lanjut kepada yang ketiga ya, Quran Surat Shad ayat 27. Nah, sebelumnya Ibu di sini nggak akan membacakan ayat ini, Ibu akan menunjuk ya salah satu dari kalian yang akan membacakan ayat tentang kesempurnaan Allah dalam menciptakan alam dan isinya. Dibacakan ayat beserta artinya ya. Ibu ingin menunjuk Herdamayanti, silakan untuk on mic ya. A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Dah, Bu. Ya, terima kasih banyak ya kepada Herda yang telah membacakan ayat Al-Quran serta artinya. Nah, dilanjut. Adapun penjelasan mengenai surat penggalan ayat surat Shad ini, bahwa tidak ada satupun perbuatan yang diwajibkan Allah atas hambanya yang tidak memiliki hikmah dan tujuan. Sholat berfungsi mengendalikan diri untuk tidak berbuat kemungkaran dan kekejian. Sebenarnya ayat-ayat semacam ini mengandung pesan bagi manusia untuk selalu hati-hati di dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan. Setiap kebijakan dan tindakannya harus menimbulkan pengaruh positif, tidak menimbulkan kerusakan yang mengancam keharmonisan kehidupan dan kelestarian alam. Tadi dijelaskan melalui ayat ini, Allah memberitahukan kesempurnaannya dalam menciptakan langit, bumi, serta isinya. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki tujuan serta hikmah yang pasti yang dapat bermanfaat bagi kita sebagai umatnya gitu ya. Contoh, Allah menciptakan air nih, air ya. Tanpa air kita itu pasti akan kehausan. Bahkan apabila kita tidak minum air dalam satu hari, kita akan mengalami yang namanya dehidrasi, yang mana dehidrasi ini dapat menyebabkan hal yang tidak baik bagi tubuh kita. Bahkan bisa saja kita pingsan maupun sampai ada yang dibawa ke rumah sakit ya hanya karena dehidrasi. Maka Masya Allah sekali ya bahwa Allah menciptakan air ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang selanjutnya ada tentang kejadian alam yaitu tanda kekuasaan Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Jadi Quran surat Al-Furqan ayat 45 dari 45 ini yaitu tentang kejadian alam tanda kekuasaan Allah. Quran surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50 ini yaitu bahwa ayat ini seperti yang sudah kita ketahui memberikan pesan moral kepada manusia untuk menjaga kelestarian alam serta keharmonisan lingkungan hidup. Allah bertanggung jawab mengendalikan ciptaannya untuk kelangsungan hidup manusia, tetapi manusia juga bertanggung jawab atas kehidupannya dengan menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitarnya. Maaf. Nah, jadi maksudnya di dalam penjelasannya tadi sudah disebutkan bahwa meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta, sebagai sang pengendali alam dunia ini, kita juga harus tetap menjaga kelestarian alam di sekitar kita gitu. Jangan hanya karena bukan karena kita sebagai maksudnya meskipun kita itu bukan pengendali sesungguhnya, bukan sang pencipta sesungguhnya, kita juga harus tetap melestarikan lingkungan kita agar lingkungan kita juga seimbang gitu ya. Jadi seperti kan di sekitar kita ya, kita orang Kabupaten Bandung sering terjadi fenomena banjir nih misalnya. Nah, meskipun yang terkena banjir itu gitu, jangan sampai kita sudah tahu kan ya, kita sudah tahu apa sebab dari banjir itu, yaitu seperti yang membuang sampah sembarangan ataupun lahan di sekitar
ataupun sungai yang ada itu tidak dirawat dengan baik gitu ya. Nah, maka dari itu kita sudah mempunyai tanggung jawab masing-masing sebagai manusia untuk menjaga alam di sekitar kita dengan apa ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan juga itu bisa menghindarkan hal yang tidak diinginkan hal yang tidak diinginkan dalam merusak lingkungan, seperti itu ya. Nah, lanjut ada Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Nah, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan orang munafik yang pada umumnya yang mulutnya mengeluarkan kata-kata manis, tetapi di dalam hatinya memendam permusuhan yang sangat mendalam gitu ya dengan Nabi dan umat Islam pada umumnya. Kalau bertemu dengan orang-orang Islam, menunjukkan keislaman yang luar biasa meskipun hatinya menyimpan kekafiran dan permusuhan gitu ya. Jadi orang munafik itu apa ya, kayak fake people gitu loh. Jadi di luar ia menunjukkan apa? Menunjukkan jiwa keislamannya itu sangat luar biasa gitu ya, sangat nampak, tetapi di hatinya ia menyimpan permusuhan, menyimpan kekafiran seperti itu. Tetapi ketika kembali kepada kelompoknya, nah orang-orang munafik itu merencanakan tipu daya terhadap umat Islam. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini, yang dimaksud dalam rencana jahatnya itu, yaitu membinasakan. Nah, membinasakan ladang-ladang pertanian yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan mereka, seperti itu ya. Bahkan orang-orang munafik ini memunculkan niatnya gitu ya untuk generasi muslim untuk dibunuh serta memunculkan ide untuk peperangan seperti itu ya. Di sini ada kosakata. Nah, Ibu harap untuk kosakata ini anak-anak dapat hafal dikarenakan nanti tugasnya itu ada tentang kosakata seperti itu ya. Nah, ini yang pertama yuhlika artinya menghancurkan atau merusak. Al-harsa, tanaman atau ladang. An-nasla, keturunan. Lalu ada izzatu, kesombongan. Dan tawalla, berpaling. Serta sa'a, berusaha. Dan kosakata yang lainnya. Hadis tentang lingkungan hidup. Nah, Ibu bacakan ya. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu garsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebagian ulama juga menyatakan bahwa profesi sebagai petani lebih mulia dibanding dengan profesi lain karena petani memberi manfaat bagi orang lain dengan menyediakan bahan makanan bagi mereka. Nah, hadis ini menganjurkan kita untuk gemar menanam pohon serta gemar bercocok tanam karena dapat memberikan penghidupan bagi makhluk hidup selain manusia. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi menjaga pelestarian lingkungan maupun alam di sekitarnya? Silakan. Yang mau bertanya boleh di-unmute ya. Oh iya boleh, Herda Mayanti silakan untuk pertanyaannya. Jadi gimana sih cara termudah atau cara tersimpel gitu supaya kita tuh bisa ngejaga lingkungan di sekitar kita tuh Bu. Ya, baik. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi, Ibu bagaimana cara tersimpel menjaga lingkungan di sekitar kita gitu ya. Nah, Ibu tadi telah menjelaskan sedikit, dengan kita tidak membuang sampah secara sembarangan, dengan kita mengolah sampah
Jadi memisah-misahkan sampah itu kita juga telah menghindarkan dari pencemaran yang namanya pencemaran lingkungan, seperti itu ya. Nah, misal nih sampahnya itu nggak kita buang ke sungai, nggak kita buang ke sawah gitu ya, tapi sampahnya bisa saja diolah-olah kembali menjadi apa ya, limbah yang lebih baik seperti itu ya, ataupun sampahnya itu diolah menjadi pupuk. Nah, pupuk di sini yaitu pupuk organik ya, kalau misalnya ada kayak sampah-sampah yang dari makanan nih, makanan seperti sayuran, nah yang kayak gitu bisa diolah jadi pupuk organik juga, seperti itu ya. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya, cukup? Cukup, Bu. Oke, makasih ya. Nah, mungkin seperti itu anak-anak. Nah, mungkin untuk ini ya kesimpulannya bahwa kita sebagai umat muslim tentunya diwajibkan, diharuskan untuk menjaga kelestarian alam di sekitar kita, untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Jangan sampai kita sebagai muslim merusaknya gitu ya, karena telah dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai, apa yang namanya, perusakan secara disengaja gitu oleh manusia tentunya, seperti itu ya. Nah, sebelum kita tutup, Ibu ada tugas. Nah, Ibu ada tugas, tugas ini itu soalnya nanti Ibu kirimkan ya setelah, jadwal kita selesai, tugasnya itu tentang melengkapi, kosakata yang telah tadi dijelaskan, lalu ada 10 soal pilihan ganda, serta ada pengamatan kalian tentang apakah kalian telah melaksanakan belum sih gitu, tentang yang menjaga lingkungan tadi gitu ya, seperti itu. Nah, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih kepada anak-anak yang telah menyempatkan untuk mengikuti pelajaran kali ini ya, pelajaran Al-Quran dan Hadis pada pertemuan 6 ini. Semoga apa yang Ibu telah sampaikan dapat anak-anak amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.